Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Mahkamah Konstitusi. Apa itu Mahkamah Konstitusi? Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi menjaga konstitusi demi tegaknya prinsip konstitusional hukum. Mahkamah Konstitusi di Indonesia didirikan pada tahun 2003, di mana sebelum adanya Mahkamah Konstitusi, MPR mempunyai wewenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Pasal 5 Ayat 1 TAP MPR Nomor 3 Tahun 2003. Pada masa transisi dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 keempat yang bertepatan pada tanggal 10 Agustus 2002, berdasarkan aturan peralihan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya 17 Agustus 2003. Nah, berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, maka dibentuklah dan diberikan wewenang oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bertepatan pada tanggal 13 Agustus tahun 2003. Ada beberapa alasan berdirinya Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Alasan pertama yaitu sebagai konsekuensi dari perwujudan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Alasan kedua, amandemen kedua dan ketiga telah mengubah relasi kekuasaan dengan menganut sistem pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip checks and balance. Alasan yang ketiga yaitu kasus pemakjulan atau impeachment. Presiden Abdurrahman Wahid mengilhami pemikiran untuk mencari mekanisme hukum yang digunakan dalam proses pemberhentian presiden dan atau wakil presiden agar tidak semata-mata didasarkan alasan politis. Nah, setelah mengetahui sejarah berdirinya konstitusi dan alasan berdirinya, apa aja sih tugas pokok dan fungsi Mahkamah Konstitusi? Berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 10 ayat 1 huruf A sampai dengan D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan konstitusi, yaitu pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan kedua yaitu memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara atau SKLN yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan yang ketiga yaitu memutuskan hasil perselisihan suara dalam pemilihan umum atau pemilu. Misalnya pada Desember 2022, Mahkamah Konstitusi menerima 123 permohonan sengketa hasil pilkada yang terdiri dari 109 permohonan sengketa hasil pemilihan bupati, 13 dari wali kota, dan 1 dari gubernur. Kewenangan keempat yaitu memutuskan pembubaran partai politik dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi. Disebutkan bahwa pemohon pembubaran partai politik adalah pemerintah. Maka dari itu, hanya presiden yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai politik yang dianggap berbahaya. Nah, selain 4 kewenangan tadi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden. Menurut Undang-Undang Dasar, pelanggaran yang dimaksud sebagaimana disebutkan dan diatur dalam ketentuan pasal 07A Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melakukan pelanggaran hukum seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana, perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Bagaimana proses pencalonan hakim dan berapa jumlah hakim di Mahkamah Konstitusi? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 dengan mengacu pada prinsip keseimbangan antar cabang kekuasaan negara, rekrutmen hakim konstitusi dilakukan oleh 3 lembaga negara, yaitu DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Setelah melalui tahapan seleksi sesuai mekanisme yang berlaku, masing-masing lembaga mengajukan 3 calon hakim konstitusi kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai hakim konstitusi.
Jumlah maksimal Hakim Konstitusi adalah 9 orang. Susunan itu sendiri berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota Hakim Konstitusi. Dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU MK dikatakan bahwa pada dasarnya Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 orang Hakim Konstitusi. Akan tetapi, dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan dengan 7 orang Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Apa keadaan luar biasa? Yap, keadaan luar biasa adalah saat Hakim Konstitusi tidak bisa melakukan tugasnya. Kenapa ya jumlah Hakim Konstitusi ganjil? Hal itu dikarenakan dalam hal pengambilan keputusan, terutama pada kasus di mana harus diputuskan melalui penentuan jumlah suara ketika terdapat perbedaan pendapat hukum di antara para hakim. Maka, dengan adanya voting, perbedaan pendapat itu bisa diatasi karena dengan cara voting oleh hakim yang berjumlah ganjil akan dihasilkan suara terbanyak dan tidak akan memiliki jumlah suara yang seimbang atau sama. Keputusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Sifat final dalam keputusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat. Dengan semua penjelasan tadi, kita diharapkan dapat menghormati keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jika keputusan itu terbukti benar, itu berarti kita juga sedang tunduk pada konstitusi dan juga harus mengawasi agar tindakan kita tidak melanggar konstitusi. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Demikian penjelasan tentang Mahkamah Konstitusi. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.